Promotion made the ultimate. Tes, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Logan Lucky menceritakan aksi seorang pengangguran yang membentuk tim untuk merampok sebuah sirkuit balap. Dengan bermodal alat sederhana dan bantuan seorang napi legend, mereka pun nekat melakukan aksi yang bisa dibilang sulit dan mustahil itu. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. In my bones. Berlatar di wilayah Carolina Utara, terlihat seorang pria bernama Jimmy Logan yang lagi melakukan pekerjaannya tiba-tiba dihampiri oleh salah satu rekannya karena Jimmy harus segera menghadap si bos. Tanpa diduga, bos Jimmy yang bernama Carl ini memecat Jimmy karena beberapa hari yang lalu HRD di sana yang melihat Jimmy mempunyai kekurangan alias cacat menyuruh Carl untuk memecat Jimmy. Wah, gila sih, ini mah diskriminasi namanya. Singkat cerita, Jimmy menghampiri adiknya yang sangat cantik dan bekerja di sebuah salon bernama Maylie Logan. Tampaknya Jimmy begitu terkenal karena ternyata dulunya Jimmy adalah mantan pemain football ternama yang sangat hebat. Tapi karena sebuah insiden yang menyebabkan kakinya cacat, Jimmy harus menjalani pensiun dini. Di keesokan harinya, Jimmy mengunjungi rumah sang mantan istri yang juga cantik hitam manis bagaikan gula kawung bernama Bobby Joe. Diketahui dalam pernikahannya dengan Bobby, Jimmy telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sadie. Sementara dua anak kecil lainnya adalah hasil pernikahan Bobby dengan suami barunya yang bernama Moody. Bobby dan Moody selalu menerima dengan baik kedatangan Jimmy karena mereka juga sering meminta bantuan Jimmy dan Maylie untuk mengantar Sadie. Beberapa waktu kemudian, di sela-sela penganggurannya, Jimmy menghampiri adik laki-lakinya yang bekerja di sebuah bar bernama Clyde Logan. Clyde sendiri adalah mantan tentara yang sangat hebat dalam berperang, tapi sangat disayangkan dalam sebuah tugas. Clyde yang terluka terpaksa harus kehilangan satu lengannya. I'm gonna go to my satellite office and then we're gonna talk about this. Gak lama kemudian saat Jimmy pergi ke toilet, Clyde dihampiri 3 orang pria yang salah satunya adalah pengemudi NASCAR yang begitu handal yang kita sebut Ambrol aja lah ya sesuai request. Nyirkot Ambrol, ha? Tampak jelas Ambrol yang lagi mabuk begitu rese menghina Clyde yang hanya punya satu tangan. Melihat hal tersebut, tentu aja Jimmy yang baru datang langsung menghajar Ambrol. Hey, Earl. Gak mau Jimmy berjuang seorang diri, Clyde segera mengambil sebotol alkohol dan meminjam korek pada temannya. Ternyata Clyde membuat sebuah bom kecil untuk menghancurkan mobil kelompok Ambrol. Melihat hal itu, Ambrol langsung menyuruh kedua temannya merekam kejadian itu dan melaporkannya pada polisi. Beruntung sebelum mereka melakukannya, Jimmy datang melempar semua ponsel mereka berdua. Fries! 24 jam kemudian, Clyde yang terbangun di kediaman Jimmy secara mengejutkan dikagetkan dengan perkataan Jimmy yang berniat untuk merampok Charlotte Motor Speedway dan dia juga mengajak Maylie. Charlotte Motor Speedway sendiri merupakan sebuah sirkuit yang sering digunakan kompetisi balapan NASCAR sekaligus tempat para Crazy Rich menghabiskan uangnya. Baru-baru ini Jimmy tahu kalau sirkuit tersebut lagi mengalami masalah karena ternyata Jimmy adalah petugas yang sebelumnya bekerja di tempat itu. Through my presentation. So it's official home of NASCAR course. That's all running. It's one of the busiest sports venues in the country.
Just last year, they... Dengan pede, Jimmy mengatakan bahwa dia tahu cara mereka memindahkan uang serta kode masuk ke terowongan. PTT atau pneumatic tube transport adalah alat yang digunakan para pedagang makanan, tiket, calo, dan sebagainya untuk memindahkan uang melalui saluran tabung yang mengarah ke dalam brankas khusus di sebuah bank. Weekend. You know, it'll be the smallest turnout of summer. Ain't gonna be fair. Each concession has its own rig. When the register starts to fill up, Sadar jika brankas yang digunakan cukup kuat, mereka berdua kemudian pergi ke penjara untuk bertemu dengan sang legenda yang mahir membuat bom bernama Joe Bang. Tampaknya kedatangan mereka berdua ternyata gak disambut baik oleh Joe, tapi Jimmy dan Clyde tetap pada rencana dan memohon pada Joe agar mau membantu mereka. I'd need them involved to protect my interest. Y'all got a sec? Whoa. Atas permintaan Joe tadi, Jimmy dan juga Clyde pergi menemui kedua saudara Joe yang bernama Fish Bang dan Sam Bang di sebuah acara perlombaan. Bentar, Joe Bang, Fish Bang, dan Sam Bang. Jangan-jangan bapaknya, geng? Tit! Sensor. Pada kesempatan itu, Jimmy dan Clyde memohon pada mereka agar mau menuruti perkataan Joe ikut dalam misi perampokan. Mendengar hal itu, Fish dan juga Sam langsung menyetujui permintaan mereka. Keesokan harinya, Fish dan Sam pergi ke penjara menemui Joe yang menyuruh mereka mengambil sebuah tas pada seorang temannya di hutan. Sementara Clyde melakukan tugasnya sengaja menabrak sebuah minimarket agar dijebloskan ke penjara. Wait, 1 week earlier, what happened? Opportunity's gonna be closing up. So everything stays... Dalam penjara, Clyde dan Joe membicarakan rencana mereka mengukur memotong beberapa papan kayu untuk pelarian mereka nanti. Di waktu yang sama, Jimmy menghampiri rekannya yang bernama Earl untuk membicarakan aksi yang akan mereka lakukan. Tanpa sepengetahuan Sadie yang selalu ikut kemanapun Jimmy pergi, Sadie yang polos hanya mengira jika ayahnya akan melakukan sebuah misi rahasia. Setelah menitipkan Sadie pada Meili, Jimmy yang lagi duduk sendirian tiba-tiba dihampiri oleh seorang perawat cantik yang karena melihat luka di jidat Jimmy, perawat itu menyuruh Jimmy untuk masuk ke mobil melakukan perawatan medis. A charity or something? Jimmy Logan, you know as well as I do, folks around. Ternyata perawat itu adalah teman sekolah Jimmy dulu yang bernama Sylvia Harrison. Sylvia kini bekerja menjadi sukarelawan bersama seorang temannya yang selalu berkeliling memberi bantuan pada masyarakat. They remember. Beberapa waktu kemudian, Meili melakukan tugasnya mengecat beberapa kecoa untuk digunakan dalam misi mereka nanti. Sedangkan Fish dan Sam pergi ke sebuah supermarket berbelanja bahan-bahan yang diperlukan. Who's it from? No idea, ma'am. No card. Tanpa membuang waktu lama, Meili sengaja mengirim kue ulang tahun pada direktur bank di sana yang bernama Glima. Walaupun Glima sempat heran karena itu bukan hari ulang tahunnya, dia tetap memakan kue-kue itu bersama teman-temannya dalam brankas. Gak berselang lama, Glima yang mendapat kabar kalau mobilnya ditabrak seseorang segera pergi untuk mengecek mobilnya. Alhasil saat Glima kembali, kue ulang tahunnya tertinggal dalam brankas yang udah terkunci otomatis. Dari sinilah Sam dan Fish melakukan tugasnya masuk ke dalam terowongan wilayah proyek alias perbaikan untuk mencopot beberapa tabung dan memasukkan beberapa kecoa dengan warna yang berbeda ke setiap tabung. Gak ketinggalan dalam penjara, Joe meminta bantuan pada temannya bernama Naaman untuk melakukan tugasnya nanti. Secara mengejutkan, tampaknya rencana kelompok Billy berjalan dengan lancar karena kecoa berwarna pink yang telah mereka tebar berhasil masuk ke dalam brankas. Alhasil Glima segera menghubungi petugas kebersihan yang ternyata gak lain gak bukan adalah Sam dan juga Fish. Atas hal itu mereka berdua pun segera mengabari Jimmy. Ma'am, we got cocaine. I'm at the Lowe's. You calling from a landline or a cell phone?
Singkat cerita, dirasa udah waktunya semua kelompok Jimmy pun segera melakukan tugasnya masing-masing. Yang mana Joe sengaja meminum air keran kotor agar saat jam makan siang tiba dan kepala sipir memeriksa, Joe mengalami mual dan muntah-muntah. Dan karena hal itulah Joe segera dilarikan ke ruangan khusus untuk melakukan perawatan. Pada kesempatan itu, Joe memohon pada sang dokter agar membantunya pergi ke toilet membuang air kecil. Sang dokter yang seorang wanita tentu aja menolak dan malah menyuruh Clyde yang ada di depan ruangan agar mau membantu Joe. Ternyata toilet penjara punya jalan rahasia khusus yang bisa tersambung dengan tempat mereka bekerja di penjara. Dari sinilah Joe dan Clyde segera memasang papan yang telah mereka buat untuk pelarian. I just need to go to the salon and tend to a few clients. I'll be back just in... Meili yang bertugas mendandani Sadie dalam acara lomba yang akan dia ikuti tiba-tiba meminta izin untuk keluar sebentar. Di parkiran, Meili yang cerdik mengambil sebuah baterai dan kabel untuk mencuri mobil mudi yang berjenis Ford Shelby GT 250 biru agar keberadaan mereka gak diketahui. Kembali ke penjara setelah kepergian Joe, Naaman bersama kelompoknya segera melakukan tugas mereka membuat sebuah kekacauan. Kekacauan yang terjadi berhasil membuat para petugas ketar-ketir dan langsung mengunci semua pintu penjara. Alright. Now I got you. Singkat cerita, di sebuah pom bensin, akhirnya Joe dan Clyde berhasil keluar dengan selamat dan bertemu dengan Meili. Dengan menggunakan mobil curian yang sangat kencang, Meili pun segera membawa mereka ke lokasi. Melly, what did you do? Di sisi lain, saat acara balapan akan segera dimulai, terlihat Fish dan Sam dengan membaca secari kertas pemberian Joe, meracik beberapa bahan peledak yang didapat dari teman Joe sebelumnya untuk meledakkan sebuah gardu yang menyebabkan beberapa transaksi elektronik para pedagang di sekitaran sirkuit rusak total. Yeah. They're all down here in the mezzanine. We got no plastic. Gak lama kemudian, Clyde dan Joe yang baru tiba di lokasi membeli beberapa minuman dan juga permen untuk misinya nanti. Walaupun Clyde sedikit heran dengan kelakuan Joe, tapi dia nggak banyak tanya dan tetap pada rencana. I'm getting a lot of dirty fish. Boogity. Let's go racing for those that made the... Let's blow this thing. The pace car is in and we're ready to race. Akhirnya saat balapan dimulai, mereka berdua pun segera pergi ke terowongan untuk menemui Jimmy, dan di sana Joe menunjukkan kemampuannya yang dimana dengan beberapa permen serta bahan-bahan yang telah tersedia, Joe merakit sebuah bom. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana cara permen-permen itu meledak, Joe segera memasukkan tabung berisi permen-permen itu ke dalam saluran yang menuju brankas dan kemudian... Hey, it's about time. Come on. Yeah, blow me. Ya, terlihat dengan jelas rencana mereka yang berhasil membuat kepulan asap memasuki berbagai restoran di sekitaran sirkuit. Atas hal itu, tentu aja Jimmy, Joe, Fish, Sam, dan Clyde segera menyedot semua uang yang ada di berangkas. Wow! Come on, Jimmy. Kick that up a notch. Come on. Singkat cerita, uang-uang itu pun mulai mereka keluarkan dan dibungkus menggunakan plastik sampah. Di waktu yang sama, Earl melakukan tugasnya merokok di ruangan engineering. Melihat hal itu, security yang tadinya akan memeriksa ke dalam terowongan gak jadi dan menganggap dialah penyebab asap yang masuk ke restoran. Akhirnya semua kelompok Jimmy berhasil melakukan aksi pencurian mereka, tapi saat Clyde dan Joe akan pergi dari sana, dia malah gak sengaja bertemu dengan Ambrol yang lagi berjalan dengan temannya. Alhasil dengan terpaksa mereka menghajar Ambrol dan langsung pergi dari tempat itu.
sejenak berpindah ke penjara di mana Naaman bersama para napi lain menyandra beberapa petugas lapas. Gak hanya itu aja, mereka menutup semua kaca termasuk kamera pengawas agar perbuatan mereka gak dapat diketahui. Gak lama kemudian mereka segera menyalakan sebuah api agar para sipir menganggap itu sebuah kebakaran, hingga beberapa petugas kebakaran dikerahkan untuk masuk ke dalam penjara. Bersamaan dengan itu, secara mengejutkan ternyata Joe dan Clyde udah bersiap-siap menggunakan baju petugas kebakaran dan masuk ke dalam penjara. It had been positively linked to the robbery over the weekend. 24 jam kemudian, kabar tentang pencurian yang dilakukan Jimmy tersiar di berbagai media karena mereka telah menemukan uang yang dicuri tersimpan di sebuah mobil tua. Beruntung identitas semua kelompok Jimmy gak ada yang diketahui oleh para aparat, tapi seorang agen FBI yang bertugas tanpa kesulitan karena uang-uang yang dicuri gak diketahui jumlahnya. Hal itu dikarenakan sebuah kebakaran yang dilakukan Fish dan Sam sebelumnya. Local PD got a call from someone claiming to be an eyewitness, swears they saw the robbery. Mendengar berita tersebut, Ambrol segera melapor pada agen FBI yang bernama Grayson bahwa dia melihat dua orang mencurigakan yang gak lain adalah Clyde dan Joe. Tapi merasa informasi dari Ambrol gak masuk akal karena mereka berdua masih berada di penjara, Grayson pun langsung pergi mencari informasi lain. Beberapa bulan kemudian, setelah Clyde dan Joe bebas, semua kelompok Jimmy sangat bingung karena perbuatan Jimmy yang mengembalikan semua uang hasil pencurian mereka. Tapi secara mengejutkan, Joe yang lagi berada di rumahnya baru menyadari jika dulu Jimmy pernah berkata jika mereka berhasil, uang bagian Joe akan disimpan di halaman rumahnya nanti. Ternyata Jimmy telah merancang semua ini jauh-jauh hari dan gak mengembalikan semua uang-uang itu seperti yang diberitakan. Jimmy hanya memberikan kembali sebagian kecil uang yang telah mereka rampok karena pihak bank gak mengetahui berapa jumlah yang telah dirampok kelompok Jimmy. Wah, bisa gitu ya? Oh, this one's addressed to you. Came in through the donation box. Di malam harinya, Jimmy dihampiri oleh Sylvia yang berterima kasih karena telah mendonasikan uang yang sangat banyak. Hubungan Joe dan Melly juga semakin dekat setelah menjalani aksi pencurian sebelumnya. Di tengah perbincangan, tanpa diduga Clyde digoda oleh seorang wanita misterius yang ternyata adalah Agent Grayson. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah intinya mah jangan mencuri aja ya. Intinya ginilah, jangan mengambil hak yang bukan jangan mengambil barang yang bukan hak kita ya. Pamali, dosa besar itu. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Maling. My mind starts peeling, I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm